saya Cynthia Bella Rahmadani, program studi D3 Akuntansi dari kelas 2AA dengan nomor NPM 062430501016. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anzas Lua Usmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengklik dan melihat atau menonton video saya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai presentasi proposal yang telah saya edit dan modifikasi dari proposal sebelumnya, yaitu dari Rian Wijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 28 badan atau dinas di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, apa saja latar belakang saya dalam mengambil proposal ini, dan yang kedua, kelebihan dari proposal yang saya edit atau modifikasi ini, dan yang terakhir yaitu kendala apa saja yang saya hadapi dalam mengedit dan memodifikasi proposal Rian Wijaya ini. Baiklah, itu saja. Selamat menyaksikan video presentasi saya. Apa latar belakang memilih judul ini? Saya akan menjawab latar belakang saya mengambil judul proposal ini untuk diedit atau dimodifikasi, yaitu saya memilih judul ini karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan sistem pengendalian atau SPI, yang mana mempengaruhi kualitas laporan keuangan di instansi pemerintah. Sebagai mahasiswa akuntansi, saya merasa topik ini penting dan sangat relate dengan jurusan akuntansi karena berkaitan langsung dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada daerah. Dan selain itu, saya mengambil topik ini untuk diedit atau modifikasi karena di dalam proposal ini membahas mengenai adanya laporan yang mana di setiap semesternya sebagai jurusan akuntansi pasti kami sering menghadapi yang namanya membuat laporan keuangan. Baik itu laporan keuangan pemerintah, laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan perubahan modal, ataupun laporan keuangan neraca atau kertas kerja. Apa kelebihan dari topik yang dipilih? Berikut saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu kelebihan mengenai proposal yang telah saya edit atau modifikasi. Yang mana kelebihan dari proposal yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada 28 badan atau dinas di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pertama itu adalah satu, relevan dengan isu aktual, yang mana judul dari yang saya ambil untuk diedit ini sangat relate dengan kehidupan sekarang, yang mana semua transaksi itu membutuhkan sebuah laporan yang secara nyata yang dapat diselenggarakan secara rinci dan aktual. Lalu yang kedua itu adalah sesuai dengan bidang keahlian, yang mana topik ini sangat sesuai dengan mata kuliah akuntansi
dan audit sektor publik, yaitu untuk meneliti. Keduanya itu memberikan sudut pandang yang lebih lengkap. Lalu yang ketiga, di dalam proposal ini terdapat sebuah objek penelitian yang lebih luas dan variatif, dengan mengambil 28 badan atau dinas sebagai objek penelitian dan memiliki cangkupan luas. Datanya pun beragam sehingga hasilnya pun lebih representatif. Lalu yang keempat itu, kelebihannya itu bermanfaat secara praktik dan akademis, apalagi selaku saya mahasiswa akuntansi itu guna untuk belajar sebelum menghadapi yang namanya magang di semester berikutnya. Yang mana dengan saya meneliti, mengedit atau memodifikasi laporan ini, saya jadi tahu dan mengerti bagaimana contoh proposal yang akan saya buat ke depannya. Dan yang terakhir itu kelebihannya adalah berpotensi mendapatkan data yang nyata di masa yang akan datang. Apa kendala yang dihadapi saat mengedit dan memodifikasi proposal? Baiklah, yang ketiga yaitu kendala yang saya hadapi selama mengedit dan memodifikasi proposal ini. Yang pertama itu banyaknya kutipan yang tidak dimasukkan ke dalam daftar pustaka, yang mana banyaknya plagiat yang tidak sesuai dengan kutipan yang ada di dalam proposal, yang mengharuskan saya untuk meneliti dari awal hingga akhir untuk mewujudkan sebuah daftar pustaka yang lebih rinci dan terhindar dari adanya plagiat. Lalu yang kedua itu yang mana karena proposal yang saya edit dan modifikasi ini terbitnya di tahun 2017 dan di Politeknik Negeri Sriwijaya di waktu itu memakai style ASA style 6. Sedangkan untuk tahun sekarang menggunakan style APA 7. Jadi itu mengharuskan saya untuk mengedit seluruh tulisan itu menjadi style APA 7. Kemudian yang ketiga itu adalah banyaknya kata-kata yang kurang baku atau tidak baku di dalam proposal. Banyak sekali kata-kata yang masih belum baku dan belum sesuai dengan EYD 5. Dan yang terakhir itu banyaknya jarak spasi yang tidak konsisten dari awal paragraf hingga akhir paragraf, yang mana spasi yang digunakan masih berbagai macam, seperti ada untuk judul spasinya masih menggunakan spasi 2, lalu untuk subjudul spasinya 1,5. Jadi itu mengharuskan saya untuk mengedit dari awal dan mensamaratakan seluruh paragraf menggunakan spasi yang konsisten dari awal sampai akhir. Baiklah, itu saja pembahasan mengenai presentasi dari hasil proposal yang telah saya edit dan modifikasi. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.